Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulullah ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyan ba'da. Gimana kabarnya hari ini anak-anak ustaz sekalian? Kaifa halukum ya bunaya? Ya, semoga anak-anak ustaz sekalian ya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan selalu mendapat pertolongan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dalam keadaan selalu menghafal, murojaah dan selalu tilawah Al-Qur'an ya. Jangan lupa untuk setiap waktu kita selalu untuk bertilawah Al-Quran. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa ya, bagi yang belum membaca satu halaman dari surat Al-Quran, silakan videonya di pause dulu ya, di pending dulu atau ditunda dulu videonya. Silakan anak-anak ustadz sekalian yang belum membaca Al-Quran satu halaman sebelum kita mulai pelajaran, membaca satu halaman Al-Quran terlebih dahulu. Nah, kalau sudah selesai, kita langsung melanjutkan pelajaran kita. Kemarin kita telah mempelajari masalah satelit, ya, planet-planet, ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang asteroid atau planetoid, ya. Nah, di luar angkasa ya, banyak sekali benda-benda langit yang mengitari matahari. Ya, seperti planet ya, satelit. Namun bukan cuma satelit dan planet saja, tapi ada juga benda langit yang namanya asteroid atau disebut juga dengan planetoid ya. Nah, apa itu asteroid atau planetoid ya? Asteroid atau planetoid itu adalah planet-planet kecil yang jumlahnya puluhan ribu dan mengorbit mengelilingi matahari. Ya. Jadi asteroid ini planet-planet yang kecil ya, yang jumlahnya puluhan ribu. Ini sangat kecil sekali ya, sangat kecil dibandingkan dengan planet-planet yang sudah kita terkenal ya, yang sudah kita kenal kepopulerannya seperti 8 buah planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus dan Pluto ya. Pintar sekalian anak sekalian ya. Nah, puluhan ribu planet-planet kecil ini tadi disebut dengan asteroid atau planetoid ya. Nah, letak orbit asteroid ini sejajar dengan ekliptika bumi dan terletak di antara orbit Mars dan Jupiter ya. Jadi asteroid ini, puluhan ribu asteroid ini terletak di antara orbit Mars dan Jupiter ya. Bisa kalian perhatikan ya di buku kalian di halaman 365. Di halaman 365. Namun ada juga beberapa asteroid yang mempunyai bentuk orbit yang elips. Salah satu contohnya adalah asteroid Icarus ya. Asteroid Icarus. Oleh karena Icarus memiliki orbit elips, Icarus beberapa kali mendekati bumi sampai jarak beberapa puluh ribu kilometer. Nah, hal ini terjadi pada tahun 1996 dan 2012. Mungkin kalian belum lahir ya. Tahun 1996 kalian belum lahir, tapi tahun 2012 kalian pastinya sudah lahir ya. Nah, diameter rata-rata asteroid ini sangat kecil, hanya 2 km ya rata-rata. Rata-rata diameter asteroid ini adalah 2 km.
Namun ada juga beberapa asteroid yang besar, yaitu dinamakan dengan Ceres, yang berdiameter lebih dari 900 km. Adapun asteroid Pallas, Juno, dan Vesta diperkirakan berdiameter antara 200 sampai 600 km. Semua asteroid tidak memiliki atmosfer. Semua asteroid tidak memiliki atmosfer, ya. Ada pula asteroid yang mengorbit matahari di tempat lain. Namun kebanyakan ditemukan di antara lintasan orbit Mars dan Jupiter. Oke. Demikian tentang asteroid, ya. Sekarang kita akan membahas tentang komet. Nah, anak-anak Ustaz sekalian, sudah ada yang pernah dengar tentang komet, ya? Mungkin di SD juga kalian pernah juga diajari tentang dikenalkan dengan yang namanya komet ini. Apa itu komet? Nah, kita akan jelaskan di sini, ya. Jadi komet ini sering juga disebut dengan bintang berekor, ya. Lah kenapa Ustaz disebut dengan bintang berekor? Emangnya ada ekornya? Gimana ekornya? Emangnya kayak ekor gajah seperti itu? Enggak, ya. Dia ini emang ada bentuknya seperti ekor. Nanti kita akan jelaskan lagi. Nah, jadi komet ini juga disebut dengan bintang berekor. Nah, walaupun sebenarnya komet ini bukanlah bintang, ya. Sebenarnya komet ini bukanlah bintang. Komet ini terkenal, komet yang terkenal, ya, ada komet yang terkenal dan muncul setiap 76 tahun. Jadi ada komet yang muncul setiap 76 tahun, ya. 76 tahun sekali dia muncul, yang namanya adalah komet Halley, ya. Komet Halley. H-A-L-L-E-Y. Oke. Nah, komet Halley ini ditemukan oleh Edmund Halley, ya. Makanya dinamakan dengan Halley karena yang menemukannya adalah Edmund Halley. Komet ini muncul terakhir kali pada tahun 1986 dan akan muncul lagi pada tahun 2062, ya. Semoga kita semuanya disampaikan umur kita di tahun tersebut, ya, dan diberkahi umur kita yang panjang, ya, sehingga kita bisa menyaksikan komet Halley ini muncul kembali. Nah, komet tersebut, komet disebut bintang berekor. Kenapa? Karena memiliki bagian yang menyerupai ekor. Karena ada bagian komet ini yang menyerupai ekor. Ekor komet ini dari mana, Ustaz? Nah, ekor komet ini terbentuk oleh debu dan gas yang membeku yang menguap saat mendekati matahari, ya. Nah, ekor komet ini sangat panjang. Panjangnya bisa mencapai jutaan kilometer, ya. Dan arah ekor komet selalu menjauhi matahari. Nah, ada benda langit itu tatkala dia tertarik oleh gaya gravitasi matahari, maka dia akan nampak debu-debunya, ya, debu gas itu akan nampak seperti itu. Jadi kalau semakin dia mendekat dengan matahari, maka debu yang nampak dan bersinar itu akan semakin panjang seperti itu, ya. Jadi semakin dia dekat dengan matahari, maka ekornya akan nampak semakin panjang. Jadi semakin dia dekat dengan matahari, maka ekor komet tersebut akan semakin panjang, bahkan mencapai jutaan kilometer, ya. Nah, beberapa contoh komet yang pernah muncul, ya. Pertama ada komet Encke, ya. Komet Encke yang tampak setiap 3,3 tahun sekali, ya. Ada komet Biela tampak setiap 6,6 tahun sekali. Ada komet Brock tampak setiap 7 tahun sekali, dan ada komet Gale tampak setiap 11 tahun sekali, ya. Nah, itu dia pengenalan singkat kita mengenai komet, ya. Kalau kalian punya pengetahuan lain tentang komet, boleh kalian share di kolom komentar, ya. Boleh kalian berbagi dengan teman-teman kalian. Dan sekarang kita akan membahas lagi tentang meteoroid, ya. Nah, dalam pembahasan
dalam pembahasan mengenai meteoroid ini ada 3 kata yang hampir sama ya. Ada 3 kata yang hampir sama. Yang mana mempunyai kata dasar tertentu seperti itu ya. 3 kata ini adalah meteoroid, meteor, dan meteorit ya. Yang mana meteoroid dan meteorit itu mempunyai kata yang hampir persis ya. Kalau kita tidak teliti mendengarnya, maka kita akan mengira bahwa bingung kita membedakan antara meteoroid dan meteorit. Nah, apa bedanya ketiga kata ini atau ketiga benda ini, Ustaz? Ya. Nah, disinilah kita akan membahasnya. Sekarang kita akan bahas masalah meteoroid. Nah, apa itu meteoroid ya? Di halaman 366, kalau kalian ada bukunya, boleh kalian buka ya, buku kalian di halaman 366. Meteoroid adalah benda langit dengan ukuran bervariasi, mulai dari sebesar butiran pasir hingga sebesar batu kali. Nah, meteoroid ini pernah juga jatuh ya. Kalau meteoroid ini jatuh ya, namanya meteor ya. Meteor. Kalau meteoroid jatuh namanya meteor. Maksudnya jatuh itu tertarik nyampai di atmosfer bumi ya, nyampai di atmosfer bumi. Itu namanya meteor. Kadang terlihat seperti bintang jatuh ya, karena dia terbakar oleh atmosfer bumi ya. Nah, kalau dia nggak habis terbakar oleh atmosfer bumi dan dia sampai ke permukaan bumi ya, sampai ke bumi ini, maka itu disebut dengan meteorit ya, seperti itu. Jadi awalnya tatkala benda langit ini ya bertebaran di angkasa, itu disebut dengan meteoroid ya, disebut dengan meteoroid ya. Nah, tatkala meteoroid ini tertarik oleh gravitasi bumi sehingga dia berada di atmosfer bumi ya, menuju ke bumi, dia masih berada di atmosfer bumi dan dia mengalami gesekan dengan atmosfer bumi sehingga dia bercahaya, menimbulkan kayak api seperti itu ya. Itu disebut dengan meteor ya. Sering juga kita namakan dengan bintang jatuh seperti itu. Nah, tatkala meteor ini berukurannya sangat besar ya, sehingga dia tidak habis terbakar oleh atmosfer bumi, maka dia akan nyampai ke bumi. Dia akan nyampai ke bumi. Nah, tatkala dia sudah nyampai di bumi ya dan menghantam bumi, maka benda itu disebut dengan meteorit ya. Ingat ya, meteorit. Jadi tahu kan bedanya meteoroid dan meteor dan meteorit ya. Oke, itu tadi tentang meteoroid, meteor, dan meteorit ya. Sekarang kita buka halaman 368 ya. Silakan anak-anak sekalian buka halaman 368. Baca bagian B, ada bagian bumi dan bulan mengelilingi matahari. Ya. Nah, bumi beredar mengelilingi matahari ya. Bumi yang berotasi dengan arah dari barat ke timur mengakibatkan seolah-olah matahari mengelilingi bumi. Ya. Jadi bumi ini berotasi dari barat ke timur. Kalau kita lihat, makanya kita lihat matahari itu munculnya dari sebelah timur ya. Karena sesungguhnya bumilah yang berputar ya, berputar pada porosnya sambil mengelilingi matahari, dan perputaran bumi ini adalah dari timur ke
barat ya. Dari barat ke timur ya. Saya ulangi ya. Jadi bumi ini berotasi ya, berputar dari barat ke timur, sehingga seolah-olah matahari muncul dari timur ke barat seperti itu ya. Dan seolah-olah juga kita melihat bahwa matahari yang berputar, namun sesungguhnya yang berputar adalah bumi. Oke. Nah, rotasi bumi ini mengakibatkan terjadinya perubahan siang dan malam ya. Jadi bumi ini berotasi. Nah, bagian bumi yang menghadap matahari maka akan terjadi siang ya. Dan bagian bumi yang membelakangi matahari atau tidak kena dengan sinar matahari maka terjadilah malam. Nah, peristiwa bulan ya, begitu juga dengan bulan ya. Bulan juga berputar mengelilingi bumi ya, yang maka disebut dengan revolusi bulan ya. Jadi bulan itu berputar mengelilingi bumi. Nah, perputaran bulan mengelilingi bumi ini disebut dengan kala revolusi bulan ya, disebut dengan kala revolusi bulan. Nah, kala revolusi bulan ini atau waktu satu kali bulan mengelilingi bumi ya, waktu satu kali bulan mengelilingi bumi disebut dengan satu bulan sideris ya, disebut dengan satu bulan sideris. Oke. Nah, sembari bulan ini berputar mengelilingi bumi, sedangkan bumi berputar mengelilingi matahari. Jadi otomatis bulan ini juga berputar mengelilingi matahari juga ya. Nah, perpaduan antara gerakan bulan mengorbit bumi dan bumi mengorbit matahari ya. Nah, ini mengakibatkan selang waktu dari bulan purnama ke bulan purnama berikutnya. Nah, atau dari bulan baru ke bulan baru ya. Tidak sama dengan satu bulan sideris. Nah, fase bulan purnama ke bulan purnama berikutnya membutuhkan waktu 29,53 hari. Lama waktu ini disebut dengan satu bulan sinodis ya. Oke, paham ya tentang apa itu satu bulan sideris dan apa itu satu bulan sinodis ya. Jadi Ustadz ulangi lagi ya. Satu bulan sideris itu adalah kala revolusi bulan, tatkala bulan mengelilingi bumi ya. Sedangkan satu bulan sinodis adalah fase bulan purnama ke bulan purnama berikutnya yang membutuhkan waktu 29,53 hari ya. Itu tentang perputaran bulan dan bumi ya. Oke, sekarang masih di halaman 368. Kalian buka bagian C, gaya gravitasi ya. Jadi seorang ilmuwan Inggris, Sir Isaac Newton ya, yang lahir pada tahun 1643 dan meninggal pada tahun 1727 ya. Ini menyatakan bahwa antara dua benda yang memiliki massa akan terjadi gaya tarik-menarik yang disebut dengan gaya gravitasi. Ya. Besarnya gaya gravitasi dapat diketahui dengan persamaan. Persamaannya ada di 368, yang mana gaya gravitasinya adalah F sama dengan G M besar kali M kecil dibagi dengan R kuadrat. Yang mana F ini merupakan gaya tarik-menarik atau gaya gravitasi dalam satuan Newton ya. Kemudian G besar ini merupakan tetapan gravitasi
yang nilainya adalah 6,67 kali 10 pangkat 11 Newton meter persegi per kilogram persegi. Dan M besar, lambang M besar ini adalah massa benda pertama dalam satuan kilogram, dan M kecil adalah massa benda kedua dalam kilogram. Sedangkan R merupakan jarak antara titik pusat kedua benda tersebut. Ya. Jadi antara dua buah benda yang bermassa ya, itu mempunyai gaya gravitasi. Artinya adalah gaya tarik-menarik. Beda dengan percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi itu adalah gaya yang dimiliki oleh benda bermassa yang tidak ada pengaruhnya dengan jarak ya. Dia nggak mesti ada dua buah benda muncul percepatan gravitasi ya. Kalau gaya gravitasi harus ada dua buah benda, interaksi antara dua buah benda. Jadi sebenarnya gaya gravitasi ini muncul karena adanya percepatan gravitasi ya. Muncul karena adanya percepatan gravitasi. Jadi ada dua buah benda yang memiliki percepatan gravitasi, mereka bisa jadi saling tarik-menarik seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan kalian ya. Kalau misalnya Ustadz, kalau misalnya benda-benda langit itu saling tarik-menarik, kenapa mereka nggak bertumburan, Ustadz? Ya. Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Ustadz juga pernah baca di kolom komentar kalian, kayaknya ada beberapa di antara kalian yang bertanya masalah ini ya. Jadi benda langit itu kan sebenarnya bergerak lurus ya, bergerak lurus beraturan ya. Karena adanya gaya gravitasi antara benda langit itu ya. Jadi benda langit itu menarik benda langit yang lain ya. Sedangkan benda langit yang ditarik ini juga mempertahankan gaya gerak lurusnya sehingga terjadilah dia memutar benda tersebut ya, seperti itu. Jadi ada gaya tarik gravitasi benda yang lebih besar ini, namun ada juga gaya untuk mempertahankan gerak lurusnya dari benda yang lebih kecil. Misalnya bulan sama bumi ya. Misalnya bulan sama bumi, kenapa bulan itu berputar mengelilingi bumi ya? Karena bumi menarik bulan. Sedangkan bulan itu bergerak lurus beraturan ya, bergerak lurus sehingga dia akan mempertahankan terus gerak lurusnya ya. Sehingga sambil dia mempertahankan gerak lurusnya, bumi menarik ya. Bumi ada gaya tarik bumi sehingga dia tetap berada mengelilingi bumi ya. Dia bergerak namun dia masih dalam cakupan, masih terpengaruh dengan gaya gravitasi atau gaya gravitasi bumi ya. Dia masih tertarik dengan gaya gravitasi bumi. Nah, seperti itu ya. Nah, demikian pertemuan kita hari ini ya. Jangan lupa untuk mengulang-ulang terus video yang Ustadz berikan sampai kalian ingat di luar kepala ya. Nah, semoga kalian dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala pemikiran yang kuat, ya, ingatan yang kuat dan kemampuan analisis yang tinggi ya, sehingga kalian nantinya menjadi orang-orang yang berguna bagi kemajuan nusa bangsa dan agama. Oke, kita tutup ya, kita cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita. Namun sebelum kita akhiri, Ustadz ingatkan ya, jangan lupa untuk like video Ustadz ini ya, dan jangan lupa juga untuk subscribe ya. Sekali lagi jangan lupa untuk like video Ustadz ini dan subscribe, serta tekan loncengnya dan berilah di absen kalian di kolom komentar ya, dan buatlah absen kalian di kolom komentar ini di bawah ini ya.
Oke, kita akhiri dulu pertemuan kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah ya, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.